Invited me. Ain't Matt ever hit on me. What? Huh? Does it? That's disgusting. Need that much coercing. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo para Satoker Mania, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kembali saya hadir di sini di dalam channel Satu Movie. Ya teman-teman, sebagai salam persahabatan kita, jangan lupa untuk tombol subscribe, dan subscribe. Ya, setelah subscribe saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Dan saatnya kita berjoget dulu bersama-sama. Let's go! Film kita kali ini berjudul Evil Doctor yang rilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Dina Meyer, Jean Lilly, dan juga Corinne Nemec. Oke para Satoker Mania, tidak usah banyak cincong, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita terlihat seorang wanita yang mirip perawat mengendap-endap masuk ke ruangan bayi di sebuah rumah sakit. Tak taunya dia menculik salah seorang bayi di sana lalu membawanya kabur bersama pasangannya. Dan film pun baru saja dimulai. Suatu hari diadakan sebuah pesta sambutan buat ibu muda yang baru saja hamil. Dia bernama Audrey. Suaminya yang bernama Matt mengundang banyak teman untuk hadir di pesta tersebut. Keesokan harinya, Matt mengantarkan istrinya ke sebuah rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seorang dokter seksi yang bernama Natalie. Dokter ini terlihat terpesona sekali oleh wajah Matt yang ternyata mirip sekali dengan ayahnya. Saat bercakap-cakap, Natalie teringat akan masa lalunya, yang ternyata dia adalah bayi yang diculik di scene sebelumnya. Ya, di awal-awal scene ya teman-teman. Let's take a look. Oh, okay. Oh. Dinner's ready, come on. Lalu Matt dan Audrey pulang ke rumah mereka. Di sana mereka membahas bagaimana cara membesarkan anaknya. Tak berselang lama kemudian si dokter menelpon Audrey yang memintanya untuk kembali ke rumah sakit, di mana dia harus diperiksa kembali karena ada kesalahan pengecekan di laboratorium saat pemeriksaan sebelumnya. Nah, di sini mulai seru guys. Nampak si dokter seksi itu ternyata mempunyai jiwa psikopat. Saat si dokter memeriksa ulang kandungan Audrey, dia dengan sengaja memasukkan sebuah obat ke dalam vaginanya. Dengan maksud tentunya untuk membunuh janin itu. Malangnya, Audrey tidak mengetahui tindakan bejat si dokter. Waduh. Setelah itu, pulanglah dia ke rumahnya. Matt yang barusan pulang dari kantor melihat Audrey sedang berpakaian seksi hanya dengan menggunakan kutangnya. Ya, mungkin karena lama nggak diasah, Matt pun merayu istrinya itu agar mau bercocok tanam. Wih, mantap. Tak tahan dengan godaan itu, Matt pun dengan buas mencangkul ladang Audrey. Hehehe. Habis bercocok tanam selama 3 ronde, mereka pun tepar guys. Lalu tak berserang lama kemudian, Audrey berteriak histeris karena ada banyak darah keluar dari ladangnya. Waduh, apa yang terjadi ya? Akhirnya mereka balik ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jelas di sini sebenarnya ini adalah efek dari obat itu guys.
Tapi dokter psikopat ini pandai bersandiwara dengan mengatakan bahwa ini terjadi karena kalian banyak bercocok tanam katanya. Ada. Uterus and sagittal view. You can see that the cervix is an incompetent cervix. Oh, great. My There's been a history of preterm pregnancies. No sex. Sin kembali ke dokter psikopat itu guys. Ternyata dia hobi berolahraga. Saat itu dia teringat masa-masa kecilnya. Hal ini membuatnya gampang emosi dan sangat temperamen. Hal ini terlihat saat dia menghajar seorang pengemis yang ada di hadapannya. Waduh. Suatu hari si dokter psikopat mulai melancarkan aksinya. Dia mengamati Matt dan membuntutinya sampai ke tempat gym. Kemudian saat Matt berolahraga di sana, si psikopat itu pura-pura nge-gym juga. Dan dia berkata, tempat ini adalah tempat langganannya juga. Di sini dia bermaksud menggoda Matt yang saat itu sedang kesepian. Waduh. Usahanya mulai berhasil saat Matt mulai mengajaknya ketemuan di kantornya. Saat itu si psikopat mulai berani adu congor dengan si Matt. Waduh, mantap-mantap. online too. Will women ever find one last? Hi. Sin kembali di rumah Matt. Datanglah si psikopat di sana dengan memberikan sebuah speaker sebagai hadiah buat mereka. Gak taunya speaker itu ternyata adalah kamera yang tersembunyi guys. Lalu si psikopat itu bercakap-cakap dengan Audrey dan mengatakan hal-hal nyeleneh yang memancing cemburunya. Tidak hanya itu, dia pun mencium Audrey seperti layaknya seorang kekasih. Waduh, jangan-jangan lesbong nih. Hehehe. I gave him a binder with some info. Anyway, I look forward to seeing you. Pada malam harinya, Matt sedang mengalami gelisah karena sudah lama tidak mendapatkan jatah karena saat itu istrinya sedang pendarahan. Aduh. Lalu karena nggak tahan dan pengen mengasah torpedonya, dia pun merayu istrinya itu agar mau bercocok tanam kembali. Dan singkat cerita, mereka pun bercocok tanam. Hihi. Nah guys, ternyata di tempat lain si psikopat itu sedang asik menonton adegan mereka lewat kamera pengintai yang ada di kamar tersebut. Bahkan di sini si psikopat ditemani temannya yaitu si ular Derek. Waduh. Suatu hari si psikopat mengajak Matt untuk bertemu. Baru saja turun dari mobilnya, dia langsung dipaksa memegang 2 melon kembarnya. Yang artinya minta bercocok tanam guys. Nah gak taunya aksi ini diketahui oleh ibu si psikopat. Lalu si ibu memarahinya dengan mengancamnya akan membongkar semua rahasianya. Waduh. People just like that sick man that kidnapped you. You didn't even call me. My father died when I was. I'm gonna tell the patients the truth about you. You're gonna tell. Lalu si ibu memberitahukan kepada si psikopat di mana dia tinggal sekarang. Pada malam harinya si psikopat datang ke rumahnya dan kali ini tentu saja dengan maksud yang tidak baik. Bahkan dia membunuhnya saat sedang mandi. Waduh, dasar si psikopat ya. Hari berikutnya si psikopat mengajak Matt untuk bertemu kembali di rumahnya. Lagi-lagi di sini dia minta bercocok tanam. Saking asiknya habislah mereka sampai 3 ronde.
Lalu pagi harinya datanglah seorang detektif ke rumah itu dan memberitahukan kepada si psikopat bahwa ibunya mati bunuh diri. Loh, kok bisa ya? Kalian tahu dia yang membunuh, bener nggak? Lanjut ya guys, dasar si psikopat memang tidak tahu malu ya. Setelah melakukan affair atau selingkuh dengan Matt, dia pun pergi juga ke acara baby shower bininya Matt. Wah, gawat nih, padahal si Matt sudah melarangnya. Acara tersebut berjalan dengan meriah dan terlihat di sini si psikopat terlihat sok akrab dengan para tamu lainnya. Pada akhir acara, adik ipar Matt bertanya kepada si psikopat. Dia bertanya, apakah kamu berselingkuh dengan iparku, katanya. Si psikopat pun menyangkalnya, bahkan dia berkata kepada asisten Matt bahwa dia adalah seorang lesbian. Waduh, bener kan? Terbukti nih. Came together and then Matt sped off. Oh, you saw Matt and I because I'm a lesbian, dear. Lanjut ya guys, pagi harinya Matt mendapatkan SMS berupa video bokepnya dengan si psikopat. Si psikopat itu bermaksud mengajaknya bercocok tanam kembali guys. Nah, kemudian datanglah Matt ke sana. Tapi kali ini Matt marah besar dan mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan dan dia ingin mengakhiri hubungan terlarang ini. Waduh. Dinner's ready. Tapi malangnya di sini adik ipar dari Matt ternyata mengikutinya dari belakang. Si adik ipar bahkan menemukan bukti berupa catatan penting yang dibuang oleh si psikopat. Catatan ini berupa latar belakang si psikopat tentunya. Teror si psikopat belum berakhir di sini guys. Dia terus mengusik Matt dengan mendatanginya di tempat kerjanya. Karena tidak dapat menemuinya, si psikopat pun mengajak asistennya ke rumahnya. Ya, ibarat tidak ada rotan akar pun jadi guys. Di sini si psikopat tahu kalau si asisten itu adalah seorang lesbian juga. Singkat cerita, mereka berdua bercocok tanam dan asik-asik berduaan. I don't think I could do it. Setelah 4 ronde, dia bertanya kepada si psikopat, apakah kamu pingin punya anak, katanya. Si psikopat menjawabnya bahwa dia tidak bisa mempunyai anak. Nah, dari sini guys, kita ketahui bahwa dia sangat membenci orang yang mempunyai anak guys. Karena dia sendiri tidak bisa punya anak tentunya. Bener nggak? Kemudian tiba-tiba kemudian kecurigaan polisi terhadap si psikopat mulai terlihat di sini guys. Tatkala mereka menginterogasi si psikopat perihal kematian Vicky, si asisten Matt itu. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga memberitahu Matt kronologi di mana Vicky saat itu sedang pergi bersama dengan si psikopat bersama-sama setelah berada dari tempat kerja si Matt. The dangerous side. Oh, I didn't know that. I didn't tell that to the detectives. I'll see you on set later. Thanks. Di scene lainnya, Audrey dan juga adik iparnya itu mencari tahu kebenaran siapa sebenarnya si psikopat, yaitu dengan melacak buku memorinya atau buku yang dia temukan saat itu. Singkat cerita, mereka pun mengetahui bahwa si psikopat itu adalah korban penculikan bayi. Lalu adiknya itu juga memberitahukan kepada Audrey bahwa Matt sebenarnya sudah selingkuh dengan si psikopat. Waduh. Karena kabar itu, Audrey pun syok dan mengalami pendarahan. Kemudian adiknya membawanya ke sebuah rumah sakit. Di tempat lain, Matt meluncur ke rumah si psikopat setelah mendengarkan cerita dari si detektif. Sesampainya di sana, dia marah-marah dan menduga bahwa si psikopatlah pelakunya. Ya, namanya si psikopat, tentunya dia sudah menyiapkan alat-alat untuk membela diri.
Saat itu dia menyiapkan pistol dan juga obat bius. Selagi ada kesempatan, si psikopat akhirnya berhasil membius si Matt. Singkat cerita, si psikopat pun meluncur ke rumah sakit untuk menculik anak si Matt, karena di sini dia mengetahui bahwa istrinya sedang akan melahirkan. Lalu di tempat lainnya, Matt yang sudah mulai tersadar bergegas mencari jalan keluar dari rumah itu. Dia juga menemukan bukti kejahatan si psikopat lainnya, yaitu banyaknya foto bayi-bayi yang sudah dia bunuh ataupun dia culik. Wih, ngeri. Sesampainya di rumah sakit, si psikopat mulai menghajar adiknya, kemudian dokter, dan kemudian perawat di sana. Sampai akhirnya dia turun tangan sendiri membantu melahirkan bayi itu, dan tentunya kemudian menculiknya. Waduh, smart sekali ya. Mrs. Lewis, I need you to calm down. I cannot. I will not. Fentanyl. Help me! Do it. Doctor, no! It's a girl. Kembali ke Matt yang akhirnya sudah berada di rumah sakit. Saat itu Matt mendapati istrinya sedang terjatuh di lantai dan meminta tolong kepadanya. Lalu Matt mengejar si psikopat sampai ke lantai atas gedung. Si psikopat yang sudah berada di gedung merasa terpojok dan terjepit karena sudah tidak ada jalan keluar lain. Kemudian sampailah Matt di tempat itu juga. Dia membujuk si psikopat agar mau mengembalikan bayinya itu. Natalie! No. Just wait. Wait. Never meant to be a mother like you are. She's not. Saat sedang bercakap-cakap, tiba-tiba saja tangga yang dia injak rubuh. Saat itu menyebabkan si bayi terlempar ke atas. Untung saja saat itu Matt dapat menangkapnya, sedangkan si psikopat bergelantungan di atas gedung tersebut. Si psikopat yang bergelantungan di atas gedung akhirnya menyerah dan jatuh hingga tewas. Dan film pun tamat di sini ya guys. Itulah akhir alur cerita film yang berjudul Evil Doctor. Gimana menurut kalian teman-teman? Silahkan komen di bawah ini ya. Saya ucapkan terima kasih buat perhatian kalian terhadap channel ini. Jangan lupa untuk tombol subscribe, dan subscribe, like, komen, dan share di setiap media sosial kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.